daripada kita yang bersihin sendiri dah. Jadi madam, di rumah kosan ini nih ada makhluk digital namanya Om Gun. Dia yang melatar belakang. Hai Om Gun, tuh dia sukanya Pak. Ya, Om Gun benar. Ya, senyumnya beda banget dari segmen sebelumnya. Oh iya Lebih dong. lepas gitu, kenapa sih ya? Karena tadi udah ngobrol sama madam. Pas perempuan hebat lagi pada minum, ngambil snack, kita konsultasi sama madam. Boleh dibocorin madam sedikit-sedikit yang konsultasi tadi? Maaf, ada yang namanya kerahasiaan klien. Privacy Terjaga ya madam. Tuh. Hebat juga. Hey, yang pasti kita kembali lagi nih perempuan hebat di Sore Santai Seru. Mau nyapa dong yang lagi tadi typing di WhatsApp-nya 08 Iya. 121 999 4756. Ada Christina Sibuea. Hai Kristi. Ya, hai. Tadi lagi ngetik, ntar coba kita baca ya kalau misalnya sempet ya. Dia Iya. kayaknya pengen nanyanya ke Madam Ara soalnya. Banyak-banyaknya ada juga yang nanya nih. Bang, boleh gak main ke studio? Studio ngapain? Kok mau nanya langsung mungkin sama madam. Oh tenang, ikutin aja Instagramnya Instagramnya di mana, Ntar Madam? bisa ditemukan. Madam.arra. Madam.arra. Iya. Temen saya ini yang tadi mau datang. Ngobrol-ngobrol. Masuk. Asik banget ngomong masuknya. Tuh. Halo. Ini kan. Halo. Siapa? Halo. Mbak Dina ya? Iya, benar. Oh taunya? Iya. Kan kemarin masuk TV beritanya kan besar. Ya ini teman saya yang pengen konsultasi. Tadi saya dipanggil sama Ranggi. Iya, Ranggi katanya mau Tangannya dingin banget. Iya, dingin. Dicuekin ya? Duduk. Iya. Duduk. Duduk sini. Astaga. Ini ya buat perempuan hebat yang mungkin nggak ngeh. Jadi Mbak Dina ini adalah istri dari Zul. Aku nggak taunya Zivilia. Zilvilia. Menunggu sesuatu yang tak bisa. Nah, tuh dia. Gimana kabar Zul? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin kan kebetulan habis jenguk jadi sehat Sehat ya. Aku tuh agak lupa inget gitu. Jadi kasusnya tuh gimana sih Zul tuh tahun berapa ya kejadiannya ya? awal 2009 tahun Awal kemarin. 2009. 9. Iya. Berarti nih Maret 2009. Ah, iya, makanya. Saudara. Ini belum sekali nih. Maret ya. Jadi udah Udah mau setahun ya? Iya. Iya, setahun. Tapi udah ya hasil pengadilan semua udah vonisnya udah keluar ya? Vonis sudah keluar tapi lagi proses banding. Lagi banding. Banding. Jadi emang sempet ya, ini kalau kita bicara narkoba dengan dunia artis ini memang dengar itu prihatin banget. Tapi kita kan ingin juga mendengar dong bagaimana sih yang dirasakan oleh pihak orang-orang terdekatnya, keluarganya gitu. Mbak Dina cerita dong, waktu kejadian Maret 2019, apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang kamu rasakan? Kaget banget, apalagi pas nggak ada kabar kan, jadi udah campur aduk gitu kan di pikiran tuh udah aneh-aneh gitu kan, jadi sempat apalagi posisi waktu itu berlima doang kan sama anak-anak, jadi udah bener-bener Jadi itu teriak gitu di rumah. punten, aku tuh mesti di refresh lagi ke ketangkapnya Ketangkapnya. itu gimana sih? Pas Zul lagi di mana atau gimana? Dia pas lagi mau ke apartemen temennya, Dia lagi mau jalan ke apartemen temennya. mau manggung, jadi dia ke mall Janjian dulu nih. Ya. ke mall beli baju, terus jemput temannya karena kan kebetulan temannya mau ikut ceritanya nih ke Bone gitu. Jadi temannya udah ketangkep nih di dalam, jadi dia nyamperin gitu, jadi udah dibawa juga. Jadi di apartemen temennya itu kenanya. Iya. Oke, jadi bener-bener di rumah Dina nggak tahu apa-apa dong. Tiba-tiba tahu. nggak ada kabar, handphone nggak bisa dihubungin. Sebelum itu kan dia harusnya berangkat jam 8 malam. Itu sekitar jam 6 gitu dia masih video call gitu sama anak-anak gitu. Jadi pas udah kagetnya. Jadi besok paginya itu kru yang udah di Bone itu nelpon. Zul nggak gimana? datang. Gitu. Jadi Lemes. kok Jadi bisa? gue juga bener nggak tahu ya. Bener-bener nggak tahu. Jadi sehari itu bener-bener full cari informasi di mana gitu. Jangan sampai dia dijailin apa gimana. Pokoknya udah Pikirannya Pikiran udah senegatif macem-macem gitu. kemana-mana gitu. Tapi sebelumnya ada firasat atau pernah dengar nggak sih bahwa Zul tuh make narkoba atau apa?
Kalau firasat sih sebenarnya datang dari Zul sendiri gitu. Oke. Jadi sempat beberapa kali tuh kayak aduh kok nggak enak ya perasaannya gitu. Si Zul ngerasa nggak enak belakangan ini. Seminggu Padahal nggak ada sebelum. apa-apa ya, Nggak ada nggak apa-apa. ada. Kenapa sih? Nggak katanya. Kan kebetulan dia temennya itu baru kenal juga. Jadi mungkin karena dia udah tahu sebelum ketangkap itu dia udah tahu kerjaan temennya apa. Jadi dia kebawa takut gitu apa gimana gitu. Makanya dia takut gitu aja. Jadi pas dirimu tahu keesokan paginya, apa yang pertama kali Dina lakukan? manggil teman untuk datang ke rumah karena kan posisi kan saya cuma berlima sama anak-anak, nggak ada orang, jadi butuh takut teman buat takut ngobrol. kenapa-napa gitu kan, jadi minta tolong temenin saya gitu di rumah. Tapi pas tahu informasi Zul ketangkap itu dari siapa? Dari teman-teman wartawan juga, jadi ada salah satu teman saya nanya, Mbak bisa cari tahu nggak di mana gitu. Itu juga kan pastinya saya juga tahu suami saya ada di situ setelah Jadi dari dalam tuh juga nggak ada yang ngabarin Sabtu. ya berarti? Nggak ada, jadi Jumat, kejadian kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Baru dapat kabar dari wartawan. Iya dari teman-teman wartawan, kalau dari Polda langsung nggak ada. Ini sebenarnya ini mengejutkan saya ya, perempuan hebat ya. Ini kebetulan Dina memiliki suami Zul yang memiliki akses dengan media, di mana media ingin mencoba mengkonfirmasi, makanya Dina jadi tahu. Kebayang nggak apabila yang tertangkap adalah mereka yang bukan Bukan orang punya relasi. selebritis, Iya. bukan public figure yang memiliki akses terhadap media, Iya. tanpa ada kesempatan untuk menghubungi keluarga Karena nggak tahu siapapun. informasi. Nggak ada, Kebayang nggak sama sekali nggak tahu keluarganya informasi. akan seperti apa itu kebingungannya tiba-tiba tidak ada kabar seperti itu. Lalu setelah dapat dikonfirmasi, apa langkahnya? Maksudnya kan Dina jadi sendirian. Iya. Anak-anak umur berapa aja tuh? Iya masih kecil, 8, 6, 4 sama 3. Berapa? Ampun, masih kecil banget. Masih kecil. Terus gimana cara ngomong ke anak-anak kalau papanya lagi nggak bisa Padahal deket pulang? semua sama bapaknya ya? Deket banget. Bilang aja papanya lagi sekolah. Bilangnya papa lagi? Lagi sekolah. Lagi sekolah. Jadi kan anak-anak belum nggak ada yang tahu ya? Apalagi kan sekarang dia udah dipindah nih ke lapas misalnya, jadi lebih bagus kan, jadi lebih ke apa? Anak-anak dibawa ke sana tuh lebih nyaman gitu, nggak ada yang Sudah. udah Udah pernah pindah. jenguk anaknya? Udah sering. Oh, tapi maksudnya nggak ada kepikiran ke sana? Nggak ada, soalnya kan di dalam tuh udah ada playground gitu kan, jadi anak-anak iya. Mikirnya ya udah Iya, di tempat mikirnya sekolah main, ayahnya. iya. Anak-anak main medsos nggak? nggak ada yang main, Nggak ada yang Aduh, dikasih ya? syukur deh. Aduh, Kita nggak pernah itu tahu dia ada tuh. apa kan ya. nggak ada yang main. Kalau misalnya, maaf nih, tulang punggung keluarga hanya Zul. Dina Iya. sendiri bagaimana kesehariannya? Karena Sekarang- Zul mendekat. Ya. Sekarang saya jualan online shop gitu kan. Semenjak Zul ketangkap, kamu jadi jualan online? Iya Atau benar, sebelumnya? jualan online shop. Tegar loh mbak Iya ini. loh. Hebat loh. Kuat ya. Emang tipikal yang mandiri sih, sebelum sama Mas Jul juga saya ngelihatnya dia tipikal yang mandiri. Terus sekarang jualan online-nya apa? Baju. Baju-baju perempuan? Jadi Rame. di live-in gitu. Alhamdulillah kalau misalnya kita live-in di Instagram sejam 2 jam itu bisa sedikit-sedikitnya 60 lembar baju. Kalau lagi rame 150 lembar. Banyak Cuma itu loh itu. capeknya itu. Cuma ya udahlah, Tapi cukup lah itu buat kebutuhan sehari-hari lah ya. insya Allah cukup. Luar biasa sekali. Itu yang saya bilangnya, dampaknya itu kenanya bukan ke diri sendiri, tapi bisa ke teman sama keluarga. Keluarga. Benar. Kalau misalnya kita berbicara ya perempuan hebat mengenai seperti yang tadi Ranggi bilang, narkoba dan dampaknya. Terus-terusan kita harus ingatkan bahwa dampak dari narkoba itu bukan hanya dirasakan oleh si pemakainya, oleh si penggunanya, tapi lebih kepada orang-orang di sekitarnya, ke keluarganya. Coba Anda bayangkan jika Anda berada di posisinya Dina, yang dimana dia memiliki 4 anak yang masih di bawah umur paling tuanya 8 tahun, 8 tahun. paling kecilnya 3 tahun. 3 tahun. Dan dia harus menanggung semua itu, di mana suaminya saat ini sedang mendekam di, maksudnya rehab atau penjara ya? Oh iya. Penjara. Dan Ini- tentu saja prosesnya itu kan tidak, Makan waktu lama. iya maksud saya untuk menghadirkan pengacara, mengikuti proses pengadilan. Itu duit Itu- semua tuh pasti tuh. Iya. Kalau untuk mengacara kan alhamdulillah, kebetulan kan bapak saya sendiri. Jadi Oh. mungkin kalau untuk masalah biaya di biaya transportasi aja gitu. Duh,
ini ada untung-untungan ada support. Aduh. Madam, kalau melihat keadaan yang ngelihat Dina nih, tadi Madam udah bilang orangnya ini sebenarnya memang tegar. Mandiri. Memang ini terlihat mandiri. Kekuatan apa lagi yang bisa dimiliki oleh Dina dalam keadaan ini? Keluarga dan orang-orang terdekatnya yang masih support dirimu. Jadi dia itu bisa tetap kuat, bisa tetap tegar karena orang-orang di sekitarnya juga support dia. Nggak yang apa ya istilahnya tuh nggak yang malah ngejauhin, yang gitu bukan tapi gitu. Keluarga orang-orang terdekatnya yang support dia itu yang bikin dia Itu dia jauh sumber lebih kuat. kekuatannya sekarang adalah anak-anak dan Iya. orang terdekat. Ya, benar. Din, orang terdekat Ada nggak yang ingin diomongin kepada masyarakat nih ya, kepada perempuan hebat di luar sana yang mungkin memiliki anggota keluarga yang sudah terjerumus dalam narkoba, tapi terkadang masih ada yang menutup-nutupi, masih melindungi dalam tanda kutip ya, karena mungkin masih berusaha untuk menyembuhkan sendiri dalam keluarga. Sebagai korban dari narkoba, itu kan dirimu dan anak-anak. Apa pesan yang bisa disampaikan ke perempuan hebat di luar sana? Saya sih lebih, kalaupun mereka tahu keluarga atau lebih baik ambil tindakan sendiri, bawa ke rehab daripada makin parah gitu. Dan kalau perlu jauhi lingkungan yang lingkungan yang itulah. Nah, itu dia tuh kata kuncinya tuh, jauhi lingkungannya. Iya. Jadi jangan menutup diri ya. Jangan justru saat Anda mengetahui ada anggota keluarga Anda yang terkena narkoba, Anda malah menutupi, malah berusaha untuk menjauhkannya, yang justru malah menjerumuskan mereka untuk semakin tenggelam di dalam dunia narkoba. Jadi bukan hanya membuka diri, tapi langsung cari pertolongan. Pergilah ke rehabilitasi daripada tertangkap oleh polisi. Iya benar. Ya, kita doain nanti ke depannya semuanya Zul bisa bangkit lagi nih. Yes. Kayak Bisa loh, bisa kan ya? bisa banget. Bisa. Bisa ya, banget. Madam ya? Bisa Pasti banget. dong. Karena banyak juga artis-artis yang terjerat narkoba, tapi sekarang udah bisa bangkit. Kita kasih lihat yuk contoh-contohnya. Ini loh perempuan hebat. Jika tadi kita membahas selebriti yang karirnya hancur karena narkoba, kali ini tim Sore Santai Seru juga merangkum beberapa nama grup dan selebriti yang justru mereka belajar dari kesalahan yang sudah diperbuat. Beberapa nama ini bangkit kembali setelah terkena kasus narkoba. Yang pertama ada Slank. Tak mudah bagi Bim Bim dan Kakak untuk terlepas dari narkoba. Proses sulit pun mereka harus lakukan, mulai dari sulit mendapatkan barang haram tersebut sampai dengan terganggunya tur konser mereka. Namun itu semua dulu dan tidak untuk sekarang. Personil dari Slank tersebut sudah bebas dari narkoba. Kini mereka merasa lebih sehat jasmani maupun rohani. Yang kedua ada Amar Zoni. Suami dari Iris Bella ini pernah terjerat kasus narkoba pada 7 Juli 2017 silam. Ditangkap pihak kepolisian di kediamannya daerah Depok dengan temuan ganja seberat 39,1 gram. Meskipun demikian, ini adalah masa lalu Amar Zoni yang tak bisa terlupakan, yang membuat dirinya belajar dari sebuah kesalahan, dan hingga sampai saat ini Amar Zoni masih meniti karir di dunia hiburan. Yang ketiga ada Semi Simorangkir. Sempat ingin mengakhiri hidupnya karena terjerat kasus narkoba, membuat Semi Simorangkir hingga sampai saat ini bangkit kembali dan membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit dari keterpurukan. Setelah bebas dari penjara pada tahun 2011 silam, sampai saat ini Semi membuktikan pamor dirinya sebagai penyanyi masih terus melejit meskipun tanpa band yang dulu menaunginya. Yes, itu dia contoh dari beberapa selebritis yang bisa bangkit kembali setelah terpuruk karena narkoba. Kata kuncinya adalah jangan kembali lagi ke dunia narkoba itu. Jangan. Karena kita harus memulainya lebih maju lagi. Madam, kalau ngelihat Dina, aku tuh nggak kuat ya sebenarnya perempuan hebat. Tadi agak-agak mengalihkan pandangan karena begitu ada air mata aku biasa suka nular. Jadi mendingan jangan dilihat. Madam, kalau melihat Dina dengan karakternya, dengan kehidupan dia sekarang, bisa dilihat nggak sih kayak gimana? Coba deh, Saya sih bener salut sama dia. Maksudnya dengan anak 4 masih kecil-kecil gitu ya, dengan kondisi yang tidak menentu, kayak dengan godaan. Saya sih ngerasainnya godaan di sekitarannya juga banyak, tapi dia Ini cukup. maksudnya pria? Iya. Oh, sebentar. Ini akan panjang ya. Panjang nih Akan urusannya. panjang nih kayaknya nih. Tahan dulu perempuan hebat.
sahabat, kita akan kembali lagi dengan melihat bagaimana hasil pandangan dari Madam Ara kepada Dina. Jadi tetap di Sore Santai Seru. Pria-pria